Baik adik-adik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Adik-adik rahimakumullah yang Kak Vicky banggakan, yang Kak Vicky sayangi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada petang hari ini selepas sholat maghrib, seperti biasa kita ada agenda ya kajian online. Dan hari ini kita akan membahas tema yang baru, ya tema yang lain maksudnya. Kan sudah 3 pertemuan bahkan 6 pertemuan lalu kita sudah membahas tentang Dajjal, lalu tentang Ya'juj dan Ma'juj, ya maka sekarang kita akan kembali lagi mempelajari fikih ibadah, ya. Yang mana pembahasan kita atau pelajaran kita adalah tata cara bersuci bagi orang yang sakit. Bersuci di sini adik-adik maksudnya adalah ya melakukan kegiatan seperti berwudu dan bertayamum. Ya itu namanya bersuci. Makanya ada bab namanya bab toharoh di dalam ya kitab-kitab fikih disebutkan bab toharoh adalah bab bersuci. Maksudnya itu apa? Bersuci dengan cara berwudu atau bersuci dengan bertayamum. Ada yang masih ingat nggak adik-adik kalau berwudu itu bersuci dengan apa? Air. Dengan air. Alhamdulillah. Kalau bertayamum bersuci dengan apa? Dengan tanah atau debu yang suci ya adik-adik ya. Nah alhamdulillah berarti adik-adik masih banyak yang ingat pelajaran sebelumnya ya. Baik adik-adik rahimakumullah. Nah agama Islam, yakni agama kita adalah agama yang mudah, agama yang gampang adik-adik rahimakumullah. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna dina yusrun, yang artinya sesungguhnya agama ini, yaitu agama Islam, agama yang mudah. Tapi walaupun mudah adik-adik, kita nggak boleh bermudah-mudahan, ya. Maksudnya bermudah itu adalah ya mudah dalam menjalankan syariat agama Allah. Nah ini sebentar adik-adik ya, sepertinya Kak Fikir masih membagikan layar nggak di situ adik-adik? Enggak ya, sebentar ya, maaf ya. Ini kayaknya koneksinya sedang kurang bagus. Sebentar ya, maaf ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebentar ya. Sudah ada adik-adik? Sudah ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang mudah. Ya, syariatnya, peraturannya itu gampang adik-adik rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ya, yang artinya di surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan bagimu. Nah, adik-adik yang Kak Vicky muliakan, dari hadis dan dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama yang mudah,
agama yang nggak susah. Contohnya nih adik-adik, misalkan kita dalam perjalanan, dalam safar, naik mobil, ya adik-adik ya, naik mobil, jaraknya lebih dari 85 km. Maka selama perjalanan tersebut, yang sholatnya tadinya misalkan 4 rakaat, boleh dikurangi menjadi 2 rakaat. Yang tadinya sholatnya di waktu-waktu tertentu, nah karena ada kesulitan, karena ada kesukaran di perjalanan, maka kita boleh menggabung antara 2 waktu sholat. Contohnya sholat zuhur dengan sholat asar boleh kita gabung, sholat maghrib dan sholat isya boleh kita gabung. Contoh lagi adik-adik rahimakumullah, agama kita adalah agama yang mudah. Waktu itu kita sudah belajar bagaimana cara membersihkan najis. Misalkan, ini misalkan ya adik-adik ya, ada yang lagi pipis, lagi pipis di sekolah, ya, lagi pipis di sekolah, tiba-tiba air pipisnya ya itu kena baju, nggak sengaja ya, karena tidak sengaja ya kena baju, bajunya basah kena air pipis. Air pipis kan najis adik-adik ya, nggak boleh kita pakai sholat. Terus gimana Kak Vicky caranya? Caranya kita bilas ya, kita kucurkan air, misalkan kena jilbab nih adik-adik, jilbabnya dibasahin, dikucek-kucek, terus dikeringkan. Nah itu sudah apa namanya, sudah bisa mengangkat najis. Nah kalau agama zaman dahulu adik-adik, agama ahlul kitab, terutama dari kalangan orang-orang Yahudi atau sebagian kalangan orang-orang agama Nasrani, kalau pakaian mereka terkena najis, mereka nggak bisa mencuci dengan air. Ya, syariat mereka harus memotong, dipotong tuh bajunya yang kena najis. Kalau misalkan kena najisnya di sini adik-adik, di bagian pundak sini kena najis di sini, maka mereka nggak bisa pakai air, mereka harus dipotong, dibolongin. Nah bagian yang kena najisnya dibuang, bajunya jadi apa? Jadi bolong deh. Nah itu contoh ya adik-adik ya, kemudahan agama Islam. Lalu misalkan ada satu lagi nih, kemudahan dalam menjalankan agama, menjalankan ibadah. Agama Islam adalah kalau misalkan kita lagi sakit, ya adik-adik ya, nggak bisa berdiri sholatnya, maka sholatnya boleh duduk. Kalau duduk nggak bisa, kita juga boleh sholatnya sambil tiduran. Nah itu contoh kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita hambanya ya. Berikutnya adik-adik rahimakumullah ya, ada apa? Kalau mau bertanya nanti ya adik-adik ya, di akhir ya, begitu ya. Nah pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tata cara bersuci bagi orang yang sedang sakit. Nah untuk kajian kali ini adik-adik, Kak Vicky mau membawakan sebuah cerita ilustrasi ya, dan tokoh kita pada petang hari ini atau pada kajian kali ini adalah seorang anak laki-laki yang bernama Zubair dan ibunya. Siapa yang mau baca nih? Yang perempuan dulu. Silakan yang perempuan. Ya, siapa, sebutkan namanya saja langsung adik-adik. Namanya sebutkan. Nafisa, silakan Nafisa. Ayo Nafisa, silakan. Suatu hari Zubair sedang bermain sepeda. Karena kurang hati-hati dan terlalu kencang, akhirnya Zubair jatuh. Akhirnya Zubair terjatuh. Terus Zubair pun terluka di bagian wajah, tangan, dan kakinya. Karena takut infeksi, maka ibunya Zubair membawa Zubair ke dokter untuk diobati. Akhirnya tangan dan kaki Zubair dipenuhi dengan plester penutup
luka. Iya, jazakillahu khairan ya Nafisa. Sekarang yang ikhwan, yang laki-laki siapa yang mau baca? Zaki, Ibrahim. Ya, Zaki silakan. Tadi Zaki duluan ya. Ayo Zaki, bacanya jangan ngebut-ngebut. Jangan kayak Zubair naik sepeda ngebut nih, jatuh deh akhirnya. Suatu hari Zubair sedang bermain sepeda. Karena kurang hati-hati dan terlalu kencang, akhirnya Zubair terjatuh. Aduh. Zubair Bagus ya. pun terluka di bagian wajah, tangan, dan kakinya. Karena takut infeksi, maka ibunya Zubair membawa Zubair ke dokter untuk diobati. Akhirnya tangan dan kaki Zubair dipenuhi dengan plester penutup luka. Teman-teman, kalau naik sepeda jangan ngebut, nanti jatuh. Kayak aku nih, hati-hati ya kalau bersepeda. Iya, jazakallahu khairan Zaki ya. Masya Allah, semangat sekali nih Nafisa dan Zaki ya. Nah adik-adik rahimakumullah, ceritanya nih Zubair naik sepeda. Ya, saking senangnya Zubair ya, maka Zubair itu naik sepedanya ngebut. Dan sayangnya Zubair kurang hati-hati, akhirnya Zubair terjatuh ya. Nah, ketika terjatuh adik-adik, ya sebagaimana anak-anak yang lain kan ya. Kalau kalian jatuh, terus kalian terluka, pasti kalian akan pulang. Dan pasti kalian dalam keadaan takut. Aduh, aku diomelin gak ya sama ibu ya? Aku diomelin gak ya sama abi ya? Di rumah udah ditungguin kan. Pulang-pulang ada juga yang sambil nangis ya, Umi aku tadi jatuh naik sepeda ya. Ada juga yang kuat ya, wah ya pulang ya kepalanya benjol, tangannya terluka, dengkulnya terluka, berdarah tapi masih bisa tersenyum. Bilang, Umi tadi aku jatuh naik sepeda. Weh, masya Allah. Ya, nah alhamdulillah nih adik-adik, ibunya Zubair ibu yang baik. Zubair pulang dalam keadaan terluka, nggak diomelin sama uminya ya, tapi sama uminya atau sama ibunya malah dibawa ke dokter karena takut infeksi ya. Kalau misalkan nggak dibawa ke dokter atau di rumah ada P3K, mungkin ibunya Zubair juga bisa mengobati sendiri ya, atau ibu-ibu kalian di rumah. Nah, sehingga adik-adik ketika di dokter ya, Zubair ini badannya dipenuhi dengan plester penutup luka. Kalau kita bilang Hansaplast ya. Jadi mulai dari wajahnya, terus tangannya, terus kakinya, dengkulnya ya. Banyak sekali karena dia jatuhnya mungkin ketika jatuh Zubairnya sambil guling-guling adik-adik ya. Kayak pembalap motor. Nah begitu. Nah berikutnya adik-adik rahimakumullah, tak lama kemudian setelah pulang dari dokter, azan pun berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau azan berarti tanda masuk waktu sholat. Nah karena ibunya Zubair ini ibu yang baik, maka ibunya Zubair nyuruh Zubair agar Zubair segera sholat ya. Ketika disuruh sholat adik-adik rahimakumullah, maka Zubair berkata dengan polosnya, Ibu, Zubair kan lagi sakit, Zubair libur dulu ya sholatnya. Hah? Sholat kok libur adik-adik? Emangnya sekolah, emangnya orang lagi kerja ada liburnya? Emangnya ada tanggal merahnya? Adik-adik, emang Kak Vicky mau tanya nih, emang kalau sholat ada liburnya? Ada nggak liburnya? Nggak ada. Nggak ada. Sholat itu dikerjakan 5 waktu dalam sehari semalam. Nggak ada liburnya adik-adik. Ya, begitu. Nah, ketika Zubair minta libur sholat, ini boleh atau tidak adik-adik? Libur sholat. Permintaan Zubair boleh enggak?
Nggak boleh ya, tidak boleh. Maka adik-adik rahimakumullah, ibunya Zubair bilang, Zubair tidak boleh libur sholatnya, karena sholat itu wajib walaupun kita sedang sakit. Maka Zubair menyahut adik-adik. Terus Zubair wudunya gimana? Badan Zubair banyak plesternya tuh, kayak mumi. Jadi mungkin Zubair ngelihat badannya banyak plesternya adik-adik, dia nyangka badannya udah kayak mumi adik-adik ya. Orang yang dikasih plester tuh dari atas kepala sampai ujung kaki ya. Jadi dia pikir kalau misalkan ada plester, ya udah nggak usah wudu ya, kan lagi sakit, nggak usah sholat kan lagi sakit. Nah ini adalah salah adik-adik ya. Kita tetap harus sholat walaupun kita dalam keadaan sakit ya, begitu. Nah lalu ibunya bilang adik-adik rahimakumullah, nah Zubair, ibu tahu caranya. Kata para ulama, adik-adik rahimakumullah, dengarkan baik-baik ya. Ini ibunya Zubair yang ngomong nih. Kata para ulama, jika kita sedang sakit, maka cara bersucinya bisa dengan dua cara. Yang pertama, kita tetap berwudu adik-adik. Berwudu dengan air, namun pada bagian yang ada plesternya cukup diusap saja, tidak perlu dibasuh. Misalkan ya adik-adik ya, misalkan ini lengan. Ya, kan kalau misalkan kita wudu ya, diantaranya adalah anggota yang dibasuh ya, wamsahu apa namanya? Wa aidiyakum. Ini kata Allah dalam surat Al-Maidah ya. Dari apa namanya? Kita disuruh membasuh dari mulai ujung telapak tangan ini ya sampai ke siku, ilal marafiq, ke siku ya. Nah, di siku ini penuh dengan perban adik-adik. Ini perban semuanya. Ya, perban semuanya. Nah, gimana caranya? Maka ketika kita berwudu, kita basuh yang tangan yang kena, yang apa namanya, yang tidak diplester dibasuh dengan air sempurna. Nah, bagian yang ada plesternya adik-adik cukup kita usap aja. Jadi airnya itu cuma ada di telapak tangan, bukan diguyur adik-adik ya. Bukan diguyur gitu, bukan, tapi diusap dengan air. Ini sudah cukup ya, begitu. Lalu yang kedua, jika berwudu bisa membuat tambah sakit ya, maka boleh dengan bertayamum atau bersuci dengan tanah. Tapi ini adik-adik ya, Kak Vicky kasih tahu bahwa sakitnya itu adalah sakit yang berat. Atau kalau misalkan kita kena air, maka sakit kita makin lama nggak sembuh-sembuh ya, lukanya nggak sembuh-sembuh ya. Contohnya gini adik-adik, misalkan nih kan ada orang kena luka di tangan, dijahit ya, misalkan sobek lengannya, naudzubillah, dijahit ya. Nah, kata dokternya, misalkan adik, ini lukanya nggak boleh kena air ya. Nah, tuh gimana tuh caranya? Maka caranya kita tetap berwudu dengan air seperti biasa. Tetapi ketika bagian yang ada apa namanya, yang ada plesternya ini, kita tayamumkan. Kita kasih tayamum dengan debu yang suci, diusap. Nah, begitu. Ini boleh. Ini boleh ya, walaupun tidak dengan air. Karena apa? Karena kata dokter nggak boleh kena air kan. Nah begitu ya. Nah kalau misalkan kena air, nanti jahitannya nggak kering-kering, nggak sembuh-sembuh, malah nanti infeksi. Kitanya malah jadi apa? Kitanya malah jadi lama sembuhnya. Dan ini berbahaya untuk kita. Maka boleh kita berwudu dengan air seperti biasa. Bagian yang ada plesternya kita usap dengan
debu atau dengan tanah yang suci. Begitu. Nah, ya, itulah dua cara adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik yang Kak Vicky muliakan, ibunya Zubair melanjutkan di sini. Untuk kondisi Zubair saat ini, kata ibunya Zubair ya, Zubair boleh tetap berwudu karena tadi kata dokter tidak apa-apa jika luka Zubair terkena usapan air, yang penting jangan sampai basah seperti dibasuh. Ya, jadi diusap dengan air, bukan dibasuh adik-adik ya. Lukanya diusap dengan air itu boleh. Yang penting jangan dibasuh. Kecuali kata dokter Zubair tidak boleh terkena air sama sekali, maka Zubair boleh bersuci dengan tayamum. Nah, adik-adik, dari dari kisah ini adik-adik, kita bisa ambil pelajaran bahwa kalau misalkan kita ini sakitnya parah, kalau kita terkena air, kita sakitnya nggak sembuh-sembuh, maka kita boleh bertayamum, tidak boleh berwudu sama sekali, itu boleh. Dalilnya apakah Vicky? Jadi dulu adik-adik ada seorang sahabat ya, dia ikut perang, ikut berjihad. Tiba-tiba di perjalanan dia terjatuh dari tunggangannya, sehingga ada luka di kepalanya adik-adik. Ada luka di kepalanya, sobek kepalanya, bocor. Ya. Lalu dia tidur. Nah, ketika bangun tidur, ada kejadian yang mengharuskan dia itu mandi. Ya, ada kejadian yang mengharuskan sahabat ini mandi. Karena kan dia kepalanya luka, ya adik-adik ya. Maka dia tanya sama temennya, aku semalam ya begini dan begini, ya. Terus kepala aku nih luka, gimana ya? Apa aku tayamum aja ya? Nah, kata sahabat yang lain, dia bilang, enggak, kamu harus tetap mandi. Kalau nggak mandi nanti kamu sholatnya nggak sah loh. Nanti kamu tidak dalam keadaan suci loh. Begitu. Akhirnya adik-adik, sahabat yang terluka ini dia mengikuti apa kata temannya. Akhirnya dia mandi adik-adik. Kepalanya kena air, ya. Kepalanya kena air. Akhirnya ya sakitnya bertambah parah, sehingga sahabat ini pun akhirnya wafat. Dia meninggal dunia. Nah, heboh tuh adik-adik. Wah, si fulan meninggal habis mandi. Kena lukanya kena air jadi infeksi. Nah, akhirnya kejadian itu adik-adik dilaporkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah marah adik-adik. Ya, kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang itu, maksudnya orang yang menyuruh dia mandi tetap mandi, ya, telah membunuh si fulan. Ya. Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Obat dari ketidaktahuan adalah menuntut ilmu adik-adik. Coba dia tanya dulu, nggak langsung ngomong. Coba dia punya ilmu, nggak langsung bicara. Nah, sehingga dia tidak mencelakakan orang lain. Nah, makanya adik-adik di sini penting sekali. Ya, ketika kalian sakit, kalian lihat kondisi kalian itu, kalau kena air masih boleh atau tidak. Kalau masih boleh, maka berwudu dengan air itu lebih utama. Ya. Tetapi kalau misalkan kalian nggak boleh kena air, maka kalian boleh tayamum. Ya, begitu. Tapi ada poin penting adik-adik ya. Kalau kita masih ingat pembahasan tentang tayamum, ya, tayamum itu berbeda dengan berwudu. Kalau berwudu itu selama tidak batal, ya, kata para ahli fuqaha, kata ahli fikih adik-adik, kata ulama ahli fikih, selama wudu tersebut tidak batal, kita
buang angin, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, maka kita boleh langsung sholat tanpa berwudu lagi. Tapi kalau tayamum adik-adik ya, dalam kondisi seperti ini, maka kalau misalkan ketemu waktu sholat lagi, dia harus mengulangi tayamumnya setiap memasuki waktu sholat ya, begitu. Jadi kalau misalkan kalian naudzubillah, tapi ya jangan sampai kalian sakit. Semoga Allah jaga kalian dalam keadaan sehat semuanya dan juga keluarga ya. Kalau kalian mengalami hal seperti ini dan harus tayamum, maka setiap kali mau sholat harus tayamum ya, berbeda dengan berwudu ya, begitu. Nah, lalu Zubair berkata, oh gitu ya Bu, terus Zubair sholatnya bagaimana? Zubair kan nggak bisa sujud. Kenapa nggak bisa sujud adik-adik? Karena jidatnya luka, terus dengkulnya luka, ya tangannya luka, pada luka-luka gitu ya. Maka ibunya Zubair menjawab, oh itu nanti kita wudhu dulu. Oh itu nanti, ya kata ibunya. Sekarang kita wudhu dulu. Zubair bisa ikut kajian fikih untuk lebih lengkapnya. Nah nanti kita akan membahas adik-adik gimana tata cara sholat ketika kita sedang sakit. Nah, pelajaran ini adalah pelajaran penutup dari pembahasan toharoh, dari pembahasan bersuci dengan air, bersuci dengan tanah atau debu yang disebut dengan berwudu ya, yang dengan air adalah berwudu, yang dengan tanah yang suci adalah tayamum ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat cara bertayamum ya adik-adik ya, karena cara tayamum ini memang jarang kita praktekkan, sehingga kadang-kadang kita tuh lupa gimana sih cara tayamum. Kalau kalian lupa, nanti kalian bisa belajar sama Abi dan Umi di rumah, Murojaah gimana cara tayamum ya. Nah adik-adik, inilah pembahasan kita ya tentang bagaimana cara bersuci ketika kita sedang sakit ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita kembali lagi membahas pelajaran akidah kita. Insya Allah pekan depan pembahasannya adalah tanda-tanda kiamat setelah setelah Ya'juj dan Ma'juj ya. Sampai di sini adik-adik ada pertanyaan? Saya Ustaz. Ya, Prabu silakan. Prabu dulu, monggo. Zaki, saya mau nanya pertemuan yang Ya'juj dan Ma'juj yang kedua boleh nggak? Soalnya nggak kebagian. Oh iya, Prabu mau tanya apa? Silakan. Ya'juj dan Ma'juj kan tidak muslim, tapi kenapa dia mengatakan insya Allah ketika lagi membersihkan tembok? Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali ya Prabu ya. Adik-adik, Ya'juj dan Ma'juj adalah suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah. Mereka itu orang-orang kafir. Tapi kok di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu mengatakan insya Allah ya, maka jawabannya adik-adik itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dijadikan adik-adik Ya'juj dan Ma'juj ini pemimpinnya ya memang sudah ditakdirkan oleh Allah berucap kata insya Allah. Bahkan sekarang adik-adik nggak usah Ya'juj dan Ma'juj ya, orang-orang non muslim itu kadang pinter sekali dalam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kafiki dulu waktu kecil ada tetangga Kafiki yang beragama Hindu ya, agamanya Hindu adik-adik. Kalau dia kaget lucu adik-adik, kalau dia kaget, masa dia kagetnya istighfar, kaget nih, dia kaget astagfirullahaladzim begitu. Terus kalau dia terkagum-kagum, misalkan dia melihat hal yang mengagumkan, dia bilang Masya Allah, Masya Allah,
Masya Allah, bilangnya begitu. Padahal agamanya Hindu. Siapa coba yang ngajarin, ya kan? Di agama dia nggak diajarin, ya. Tapi mungkin karena dia tinggal di daerah orang-orang Muslim yang banyak, maka dia terbiasa mendengar seperti itu. Ya, gitu Prabu ya. Jelas? Jelas Ustaz. Iya. Syukran Kak Vicky. Afwan. Berikutnya siapa lagi yang mau bertanya? Akila. Iya, Akila silakan. Mau tanya apa? Mas Wani mau tanya, kan kalau tayamum itu kan juga ada mengusap muka. Nah, Apa? Mukanya itu Akila? kan kalau kita tayamum itu kan mengusap muka juga. Nah, tapi kalau sedangkan muka kita itu lagi sakit Kak, di plester, habis itu kalau disentuh sakit gimana Kak Vicky? Bagus sekali pertanyaannya Akila. Misalkan gini adik-adik, ini contoh. Ini perban, Masya Allah. Ini contoh perban. Wajazakillah khairin Akila. Ini gini nih perban. Jatuh. Gimana dong caranya? Ini contoh nih adik-adik, ini perban ya. Perbannya gini nih, menyilang gini. Itu perban begini. Mama, aku kepalanya sakit. Ini kan sakitnya adik-adik ya. Maka kalau tayamumnya gimana? Tayamumnya kita usap bagian yang nggak kena perban Akilah. Yang ini tidak perlu diusap. Ya, bagian yang ini tidak perlu diusap. Cukup mengusap bagian yang sehat. Ya Akilah ya. Paham nggak? Paham. Ya, begitu caranya. Berarti yang kena perban tetap dianggap masuk, udah diusap. Iya, jadi kata para ulama, fattaqullah, kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Ya. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Dan juga dalam kaidah fikih adik-adik disebutkan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Setiap kesulitan mendatangkan kemudahan. Kak Vicky, kalau misalkan mukanya diplester semua gimana? Misalkan semuanya mukanya diplester, itu gimana? Cukup ditepuk aja, cukup ditempel gini aja, nggak perlu diusap. Cukup di gini ya, contoh. Ini diplester nih mukanya adik-adik, cukup tempel. Dah, gitu ya. Ya. Paham ya? Akilah ya. Gitu kan? Kalau nggak kesentuh gimana Kak Vicky? Ya harus disentuh, tapi jangan ditekan, ya. Disentuh saja, tapi jangan ditekan, ya. Insya Allah tidak masalah, ya. Baik. Berikutnya siapa lagi yang mau bertanya? Al-Kairo, Masya Allah, ini ibu kotanya ini negara Mesir. Al-Kairo, silahkan Al-Kairo mau tanya apa? Misalnya kita lagi safar, misalnya kita mau sholat, tapi keran wudhunya itu jorok Kak, dan airnya bau. Habis itu yang kita haruskan itu kita beli air yang lain atau bertayamum Kak? Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Masya Allah, bagus sekali Al-Kairo. Mudah-mudahan nanti Al-Kairo bisa kuliah di Al-Azhar ya. Amin. Nah, adik-adik tadi Kairo nanya, Kak Vicky, kalau misalkan kita lagi safar, kita berhenti di musola, qadarullah airnya kotor, ya, bau, itu gimana? Maka kita bisa beli air kemasan, ya. Beli air kemasan itu adik-adik tahu nggak air kemasan gelas itu, ya, itu bisa untuk berwudu, ya. Maka itu cara yang utama dan ini yang wajib. Ya, kalau tayamum beda lagi. Nah, ini Kairo nanti bisa lihat di channel YouTube Kak Vicky ya, di Mas Bim TV. Itu sudah kita bahas
syarat-syarat kita itu tayamum seperti apa. Nah, nanti kamu bisa lihat di kajiannya ya, bisa di subscribe juga. Gitu. Oke, Kairo? Ya. Afwan. Berikutnya siapa lagi yang mau tanya? Sebutkan namanya adik-adik ya. Enggak. Sajidah. Ada Sajidah. Masya Allah, Sajidah. Sajidah mau tanya. Ayo Sajidah mau tanya apa? Sajidah nggak jadi nanyanya. Jadi tapi lupa. Masya Allah, Masya Allah. Ya udah kalau gitu diganti yang lain ya. Siapa lagi nih yang mau tanya? Enggak. Tadi dibilang. Namanya Id. Siapa Id? Iya Id. Siapa Id? Namanya hari raya. Nih, kalau misalnya anaknya itu buka semua, dipleter semua atau terus kan nggak bisa lihat. Nah, adik-adik, ada namanya bab fikih itu diwudukan atau ditayamumkan. Misalkan ada orang kecelakaan, semua badannya qadarullah diplester kayak mumi tadi lo adik-adik nih. Nih kayak gini nih adik-adik nih, lihat di layar ya. Nih kayak gini nih. Nih badannya diplester kayak gini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Tapi dia masih bisa ngomong. Nah, maka dia bilang sama yang menjagai dia ketika sakit. Misalkan, ibu, aku mau sholat, tolong aku ditayamumkan. Nah, maka yang menayamumkan itu ibunya. Ya, itu boleh. Apa nih, Fakih mau nanya sama ini, Fakih sama Yasmin. Ya. Mau nanya apa Fakih? Hah? Nggak jadi. Oh, kemarin nggak ngaji-ngaji nih Fakih sama Yasmin. Udah 2 minggu nggak ngaji, kemana? Masya Allah, Masya Allah. Nah, baik adik-adik, mungkin untuk perjumpaan kita hari ini cukup dulu ya, karena sebentar lagi kita masuk waktu sholat isya ya. Insya Allah pekan depan kita akan melanjutkan kembali pembahasan tanda-tanda hari kiamat yang masih ada hubungannya dengan rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Mudah-mudahan kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.